Barakallah. Barakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu kepada para sahabat-sahabatku yang kusayangi, terutama yang ada dan yang mengikuti pengajian rutinan setiap Sabtu malam Ahad di Pondok Pengajian Tauhid Nur Tajalli Sifatullah di Langkat ini, dan bagi sahabat-sahabatku baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam ini kita ingin membuka sebuah rahasia, apa tujuan dengan la ilaha illallah itu. Untuk apakah kalimat la ilaha illallah itu harus tercipta? Tujuannya agar seluruh manusia bisa selamat dan bisa kembali kepada asal usulnya, supaya manusia tetap berada di dalam, yakni di dalam asal usulnya dari Bani Adam, dari anak cucu Adam, dari anak cucu yang tidak ada. Karena selama ini termasuk saya tidak kembali ke jalan sebagai anak cucunya Adam, akan tetapi seluruh manusia termasuk saya juga berjalan sebagai anak cucunya setan, anak cucu yang tidak mau sujud kepada Bani Adam, anak cucu yang merasa kita yang paling wujud, anak cucu kita yang merasa paling hidup, anak cucunya kita yang merasa paling berkuasa atas kehidupan dan badan ini daripada asal usul ketiadaan kita di dunia ini, sehingga kita lepas kontrol dari anak cucu Adam, pindah hijrah menjadi anak cucunya yang membangkang kepada leluhur-leluhurnya, membangkang kepada asal usulnya, membangkang kepada dari mana ia diadakan,
membangkang dari mana ia diwujudkan, membangkang dari mana ia dimunculkan dan diciptakan di dunia ini, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kita selama ini telah tersesat jauh dari asal usul kita, yakni Bani Adam, anak cucu Adam. Kita telah tersesat menjadi musuhnya Adam, yang tidak ada dahulu merasa ada sekarang. Dulu kan kita tidak ada, sementara yang ada hanya yang menciptakan yang ada. Selama ini kita merasa ada, sehingga yang mengadakan kita tidak ada, sehingga Tuhan yang menciptakan kita tidak ada, sehingga Tuhan yang mewujudkan, yang mengadakan kita di muka bumi ini gaib. Inilah tanda bukti bahwa kita sudah tersesat jauh menjadi anak cucunya iblis dan setan yang selalu memusuhi Adam, memusuhi Bani Adam. Ora gelem bila dikatakan tidak ada, tidak rela bila dikatakan tidak ada, tidak ridho bila dikatakan tidak ada. Yang ada hanyalah diriku sendiri di dalam hatiku daripada selain diriku. Inilah butuhnya kalimat la ilaha illallah itu, agar semua manusia bisa kembali melewati jalan husnul khotimah, kembali kepada yang menciptakannya. Caranya ia harus pulang dulu kepada leluhur-leluhurnya. Siapa? Bani Adam. Yang dulunya tidak ada, relakan, ridhokan bahwa sebenarnya yang ada di alam semesta ini hanyalah la ilaha illallah. Itulah sebaik-baiknya jalan pulangnya manusia. Jadi untuk kembali kepada la ilaha illallah itu tidak harus menunggu mati dulu, tidak menunggu badannya mati dulu. Kalau sudah mati badannya, kalau sudah didera dengan syakaratul maut, bagaimana mungkin kita bisa berla ilaha illallah? Bila tidak sekarang kita raih la ilaha illallah, bila kita tidak sekarang kita raih jalan husnul khotimah ini, lalu kapan kita harus kembali ke Bani Adam? Yakni mutu qoblal maut, matikan dirimu sebelum datang ajalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Makna kami di sini, kenapa Sang Pencipta, kenapa Tuhan, kenapa Allah harus pakai bahasa kami? Kok tidak pakai bahasa aku saja? Alasan Allah berfirman memakai bahasa kami karena aku itu sudah ada di dalam jiwa setiap manusia. Manusia yang banyak ini sudah menyembah aku, hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud Allah menyeru manusia dengan kata kami. Supaya apa?
aku yang banyak itu agar menjadi ahad kembali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Maknanya bila di dalam hati kita belum berla ilaha illallah, bila di dalam hati kita urat nadi kita masih hidup, bila di dalam hati kita urat leher kita masih wujud, apa maknanya? Ketika kita masih merasa lebih ada daripada adanya Allah, ketika kita masih merasa wujud dari wujudnya Allah, ketika kita merasa paling hidup daripada hidupnya Allah, selamanya kita tak akan pernah bertemu dengan siapakah dia yang lebih dekat daripada diriku sendiri di hatiku. Jadi maknanya ketika manusia kita merasa lebih hidup dan Allahnya tak ada, gaib dan mati, maka selamanya manusia tak akan bisa berla ilaha illallah. Karena manusianya masih menjadi Tuhannya dirinya sendiri, manusianya masih memberhala-halakan hawa nafsunya sendiri daripada mentuhankan Tuhan yang telah menciptakan dirinya di hatinya. Inilah perlunya seluruh umat manusia harus kembali kepada jalan la ilaha illallah. Dengan cara apa? Dengan cara merelakan, meridhokan bahwa hidup dan badan dan segenap apapun di antara hidup dan badan ini harus diserahkan, rela, ridho dengan total general, sudah tak diaku-akuinya lagi sebagai hak milik manusianya. Bila sudah terrealisasi, persembahan demi persembahan, pengembalian demi pengembalian, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan benar kembali kepada Allah, maka nyatalah la ilaha illallah itu. Maka nyatalah tiada Tuhan selain Allah. Kenapa tiada Tuhan selain Allah? Karena aku yang banyak di dalam diri manusia ini sudah dikembalikan kepada akunya Allah. Karena sesungguhnya tiada aku kecuali Allah. Apa maknanya? Selain Allah tidak ada yang bisa mengucap aku. Selain hidup tak akan ada yang bisa mengucap aku. Aku ini siapa? Aku inilah maknanya hidup ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku. Jadi yang punya bayangan adalah Tuhan, penguasa manusia, dan manusia ini termasuk saya sendiri, ini hanya bayangan-bayangan Tuhan. Tapi kebanyakan kita selama ini selalu dan selalu menyembah bayangan, selalu dan selalu membangga-banggakan bayangan, selalu dan selalu memulia-muliakan bayangan saja. Termasuk nabi-nabinya pun juga bayangan Tuhan, karena manusia menjadikan dirinya sebagai Tuhan di dalam hatinya,
maka ia akan mentuhankan sosok-sosok yang ada di luar dirinya, termasuk mentuhankan para nabi dan rasulnya, sehingga ia tersesat menyembah, mengabdi kepada makhluk. Karena endingnya di dalam setiap diri manusia yang dipuja-puja hanyalah dirinya sendiri, ya termasuk saya juga. Karena seluruh manusia pasti pernah terjebak di sini. Apa ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa itu pasti terkena kematian. Jadi setiap manusia ketika datang detik-detik akil balainya pasti akan menemui kiamat sugro, kiamat kecil. Maknanya kiamatnya kerajaan Tuhan di dalam hatinya ketika detik-detik akil balai. Kiamatnya kerajaan Tuhan di dalam hatinya ketika diri manusianya sudah menggelar kerajaan masing-masing diri manusianya di hatinya. Bahkan sampai tua ini pun kita masih menjadi raja di rajanya hati ini. Maka dari itu diserulah oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah yang membawa bendera la ilaha illallah, menyeru kepada manusia-manusia yang tersesat termasuk saya, menyeru kepada domba-domba yang tersesat. Kenapa kok disebut sebagai domba-domba yang tersesat? Karena bagi manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya di dalam hatinya, maka manusia itu derajatnya lebih rendah daripada babi dan celeng, lebih rendah daripada anjing. Inilah yang dimaksud domba-domba yang tersesat itu. Hati-hati yang sudah jauh meninggalkan leluhurnya, hati-hati yang sudah jauh meninggalkan asal usulnya, yakni Bani Adam menjadi Bani Iblis, yakni hati kita selama ini disiksa, dibakar, diazab terus. Kenapa? Karena kita menzolimi diri kita sendiri. Akhirnya di dalam hati kita tersakiti, terbakar dengan apa-apa yang kita cintai. Siap-siap dibakar dengan harta. Kita cinta dengan ilmu, kita siap-siap dibakar dengan ilmu. Kita cinta dengan tahta, siap-siap kita dibakar oleh tahta, jabatan, dan sebagainya. Ketika cinta-cinta yang ada di dalam hati kita masih belum suci murni, cinta kepada siapa di balik diri kita ini, maka kita akan tetap menunggu dan menunggu di dalam alam barzah, alam penantian, alam siksaan. Itulah alam barzah itu yang katanya mataharinya sedepa sehingga membuat manusia kepanasan. Kapan itu? Saat inilah alam barzah sudah berlaku ketika masing-masing diri hati manusia mati di dalam kesadaran kembali kepada la ilaha illallah. Marilah kita berlatih dahulu untuk agar kita bisa kembali kepada la ilaha illallah di dalam keheningan
hati kita, sunyikan hati kita, gelapkan hati kita dari penguasaan kerajaan Bani Setan ini, agar kembali kepada leluhurnya, yakni Bani Adam, Bani yang tidak ada, supaya aman sentosa di sisi Tuhannya. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiupkan rohku, kata Allah. Jadi selama ini uripe Allah itu terpenjara, terbelenggu di dalam tiap-tiap diri manusianya, sehingga diakui uripe Allah ini sebagai uripe manungsane, sehingga yang nampak hanya bayangan saja daripada yang punya bayangan, karena Allah memang bersembunyi di balik makhluk ciptaannya. Allah tak tergelar, tak terlihat, tak nampak di dalam masing-masing makhluk ciptaannya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk yang diciptanya telah mengakui kerajaan Tuhannya, sehingga tak nampaklah oleh manusia itu Tuhan yang telah mengadakannya, kecuali ia hanya nampak makhluk-makhluk saja, sehingga seakan-akan hidup itu banyak. Maka turunlah surat Al-Ikhlas agar hati seluruh umat manusia ini ikhlas kembali kepada la ilaha illallah. Maka kul, katakan wahai seluruh manusia, atau katakan wahai Muhammad, maknanya katakan wahai orang-orang yang sudah kembali kepadaku, katakanlah wahai kekasihku kepada seluruh manusia, huwa, dia, maknanya hidup ini, Allahu, yang bernama Allah itu ahad. Kembalikan lagi dari yang banyak menjadi yang ahad. Pandanglah yang ahad kepada yang banyak, pandanglah yang banyak kembali kepada yang ahad. Agar apa? Agar terrealisasi la ilaha illallah ini. Inilah agama yang rahmatan lil alamin, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Jadi selama ini kita telah banyak menyimpang dari ajaran-ajaran para nabi dan para rasul. Diutus, diseru la ilaha illallah, tapi selama ini kita hanya menyeru di dalam hati kita bahwa tiada yang hidup kecuali aku sendiri, tiada yang berkuasa kecuali aku sendiri, tiada yang bisa berkehendak kecuali diriku sendiri. Kenapa? Karena yang punya bayangan,
karena yang menciptakan diri kita sembunyi di balik diri kita sendiri. Karena urat nadi dan urat lehernya belum terputus, ya tidak kelihatan, tidak nyata yang lebih dekat daripada urat nadi kita ini. Sebelum kita rela, ridho mempersembahkan lagi urat nadi, urat leher, maknanya kehidupan ini kepada yang hak. Sehingga tiada bayangan lagi, sehingga yang ada hanya La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nyata sudah Allah. Allah nyata bagi siapa? Ya bagi Allah sendiri. Anda nyata bagi siapa? Ya bagi Anda sendiri. Ketika diri Anda, diriku yang nyata di dalam hatiku, maka selamanya Allah yang tidak nyata. Tapi ketika Allah lebih nyata di dalam diri manusianya daripada manusianya, maka itulah yang dimaksud araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ketika diriku Abdul Halim sudah tak menjadi Tuhan lagi, maka nyatalah Tuhanku yang menciptakan aku, nyatalah Tuhanku yang telah menjagaku sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga setua ini selalu menjagaku, nyatalah Tuhan yang telah memeliharaku, nyatalah Tuhan yang telah melimpahkan rezeki-rezekinya kepadaku. Inilah orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang kembali kepada Al-Ghani. Maknanya seluruh kekayaan hanyalah milik Sang Pencipta. Bagaimana tidak kaya? Kita lahir sudah kaya raya. Apa maknanya kaya raya? Kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan kita di dalam kehidupan ini sudah ada lebih dulu daripada adanya kita. Beras sudah ada sebelum kita ada, air sudah ada sebelum kita ada, rokok sudah ada sebelum kita ada, sudah disediakan sebelum kita ada. Maka dari itu manusia ini makhluk yang termulia. Jadi diciptakan seluruh alam semesta dan segala sesuatu ini hanya untuk manusia. Kenapa? Karena manusia adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Karena manusia inilah wakil-wakil Tuhan, khalifah Tuhan, Rasul-rasulnya Tuhan, utusan-utusan Tuhan, pesuruh-pesuruh Tuhan. Ya, seluruh manusia inilah. Ketika manusianya sadar bahwa dirinya hanyalah Bani Adam, tapi ketika kita belum sadar bahwa kita ini anak cucunya Adam yang tidak ada, maka akan masuk ke dalam lembah Bani Setan yang merasa ada daripada Allah, yang merasa wujud daripada Allah, sehingga dalam hati kita selama ini menganggap Tuhan itu gaib, menganggap Tuhan itu tidak ada, yang ada hanya aku. Nah, disinilah tinggal membalik sedikit saja, akunya manusia menjadi akunya Allah. Ketika manusianya sudah ketemu dengan hari kiamatnya yang ditunggu-tunggu. Apa hari kiamatnya itu? Hari kiamatnya itu tak lain dan tak bukan, yakni dibaiat. Imam Mahdinya dibaiat supaya mendapatkan petunjuk terus bisa pulang ke rahmatullah. Bila Imam Mahdinya tidak dibaiat, dia tidak sadar-sadar.
tidak akan mendapatkan petunjuk-petunjuk. Kenapa? Karena hakikat Imam Mahdi itu ya kita sendiri-sendiri yang selama ini selalu menjadi imam di dalam kehidupan kita sendiri. Seolah-olah kita menjadi imamnya urusan-urusan kita. Seolah-olah kita menjadi imamnya sholat-sholat kita. Seolah-olah kita menjadi imamnya agama-agama kita sendiri. Dan seolah-olah kita menjadi Tuhannya segala sesuatu. Ini yang harus dibangkitkan agar Al-Mahdi yang terkubur ini bisa bangkit. Agar dunia ini aman sentosa. Makmur sejahtera. Kalau Imam Mahdinya belum bangkit, ya dunia ini dipenuhi angkara murka ketika manusianya tidak menyadari siapa yang merahasiai dirinya, maka manusianya terus dan terus berada di alam barzah, dipanasi terus oleh matahari hawa nafsunya sendiri yang sedepa ini. Kalau matahari yang dohir, pemahaman manusia selama ini di alam barzah itu matahari dohir, maka ya tidak bisa lama. Sebentar saja, 1 detik mati manusianya. Tapi kalau matahari yang panas yang ada di dalam setiap hati manusia ini abadan abada, panasnya selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan ketika dibangkitkan lewat pintu kiamat, ketika manusianya rela ridho mengembalikan hak-hak cipta Allah, amanah-amanah Allah, maka manusianya akan bangkit kesadarannya, bangkit lilahnya, bangkit la ilaha illallahnya. Setelah bangkit digiring kembali, disuruh kembali miber kepada Tuhannya, terbang bebas menuju Tuhannya. Maka manusia yang bangkit-bangkit itu sudah tak kena kesalahan lagi, tidak berlaku dosa lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah mati dan dibangkitkan lagi menuju kembali kepada Tuhannya. Jadi tidak bangkit melewati siratal mustaqim. Maknanya siratal mustaqim versi manusia itu kan seperti rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang. Maknanya tidak ada itu, tidak kelihatan saking halusnya. Apa siratal mustaqim ini? Perjalanan tiap-tiap hidup manusia inilah siratal mustaqim yang harus dilewati. Bila manusianya belum berla ilaha illallah, ya tidak bisa melewati siratal mustaqim ini. Ketika hati manusianya belum la ilaha illallah, ya tidak bisa menghadap Tuhannya. Akan tetapi manusianya hanya bisa menghadap jatuh tersungkur di lembah iblis dan setan, yakni di neraka saja. Jadi nunggu hari kebangkitan, nunggu lama di alam barzah, sejak detik-detik akil balik sampai setua ini di alam barzah, terus menunggu penantian panasnya hawa nafsune dewe-dewe, banyak keinginannya, banyak cita-citanya. Ora ridho, tidak rela, tidak ridho bila Allah yang mentakdirkannya. Ia memilih dengan takdirnya sendiri, ia memilih dengan kehendak hatinya sendiri. Inilah siksa itu, dipanasi terus sehingga kadang tenggelam di dalam keringatnya sendiri, tenggelam di dalam cita-citanya sendiri, tenggelam di dalam sholat-sholatnya sendiri, tenggelam di dalam kebaikannya, di dalam keburukannya dan sebagainya. Manusia tenggelam di dalam dirinya sendiri sebelum datang la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya
dan kita semua senantiasa mendapatkan payung-payungnya Allah hingga kita selamat dan ternaungi di padang mahsyar atau di dalam alam barzah kehidupan ini. Jadi jangan bayang-bayangkan lagi alam barzah itu besok, itu versinya iblis. Kalau versinya Allah, alam barzah itu ya sekarang ini, alam penantian. Nunggu apa Anda ini? Kan hanya nunggu mati. Nunggu mati saja. Jadi ketika manusia masih hidup selamanya tidak mau mati. Sudah mati di kuburan kok disangka masih hidup. Nanti orang itu kita pulang 7 jangka, dia duduk lagi, hidup lagi. Untuk apa? Ditanyai oleh malaikat. Ini kan mimpi. Kalau itu memang terjadi, ya kita harus berebut dengan malaikat. Sebelum ditanyai, kita harus gali dulu kuburannya agar hidup lagi, agar tidak ditanya-tanyai oleh malaikat. Tapi apakah ada yang terjadi semacam ini? Inilah bentuk segala penyesatan iblis dan setan. Dikatakan alam-alam itu semua terjadi nanti supaya apa? Supaya manusia di dunia ini terlena dengan hawa nafsunya, orang ngurus pengerane. Itu yang dituju oleh iblis dan setan, agar manusia di dunia ini barengi atau duduk bersama iblis di nerakanya Allah. Tidak rela, tidak ridho setan ini bila manusia ini kembali kepada Allah. Kapan iblis dan setan tak mampu lagi menggoda manusia? Ketika manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan ketika manusia sudah dibungkus kain kafan putih, selesai sudah. Tidak bisa ganggu lagi setannya. Kenapa? Apa yang mau diganggu, yang diganggu sudah tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.